Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam namo budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari Jurnal Penyelidikan Lokasi. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Devi Azalia, Kanang Renandra, Lis Solihat, saya sendiri, M. Rafli Mingkala, Nur Maulay Yasmin, Riki Tandingan, dan Rizky Sanjaya. Adapun oleh pembahasan, di mana poin pertama itu adalah latar belakang, poin kedua ada review jurnal 1 yang berjudul Analisis Deformasi Lateral Diaphragmal Wall dan Dewatering pada Konstruksi Basement. Studi kasus proyek The Ayoma Apartemen, Serpong, Tangerang Selatan. Review jurnal kedua yaitu Analisis Dewatering pada Basement, studi kasus proyek Gedung Jakarta Garden City, Jakarta Timur. Dan poin terakhir ada metode tambahan. Next. Mungkin Baik. slide-nya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya saya akan membacakan latar belakang kenapa kami melakukan review jurnal terkait dengan penyelidikan berkembang. Penyelidikan lokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan suatu proyek konstruksi. Latar belakang review jurnal ini menggambarkan betapa pentingnya pemahaman mendalam tentang lokasi. Dengan menerapkan pendekatan yang tepat, penyelidikan lokasi dapat mengarah pada penghematan biaya, efisiensi waktu, dan pengurangan risiko di berbagai tahap proyek. Next. Adapun identitas pada jurnal 1 yang akan kami bahas, yaitu judul Analisis Deformasi Lateral Diaphragma Wall dan Dewatering pada Konstruksi Basement, studi kasus proyek The Ayoma Apartemen, Serpong, Tangerang Selatan. Di sini tipe jurnalnya itu Ilmiah Teknik Sipil, volume yaitu volume 8 nomor 2 tahun 2019. Penulis Rama Indra Kusuma, Enden Mina, dan Webi Rizka Mala. Serta tanggal reviewnya yaitu tanggal 30 Agustus 2023. Next. Jurnal pertama yaitu pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak sejalan dengan ketersediaan lahan yang terbatas. Karena keterbatasan lahan tersebut, pendekatan pembangunan vertikal diadopsi sebagai solusi untuk memaksimalkan penggunaan lahan. Contohnya dengan mendirikan gedung-gedung tinggi sebagai kantor atau tempat tinggal dalam pendekatan konstruksi vertikal ini. Area bawah tanah atau basement juga dimanfaatkan sebagai area parkir. Namun, konstruksi basement menghadapi tantangan seperti tekanan tanah dan air yang mempengaruhi pelaksanaannya. Solusi untuk mengatasi masalah ini melibatkan penggunaan dinding penahan tanah, diaphragma wall, dan pengendalian air tanah, dewatering. Pekerjaan galian tanah dalam konstruksi ini dapat menyebabkan deformasi lateral pada dinding penahan tanah, sehingga analisis diperlukan untuk memastikan keamanannya. Selain itu, dalam proses dewatering, analisis diperlukan untuk menentukan debit air yang harus dibuang, jumlah pompa yang dibutuhkan, dan durasi proses dewatering itu sendiri. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis deformasi lateral yang terjadi pada dinding penahan tanah atau diagram wall selama proses konstruksi basement. Deformasi lateral ini dapat mempengaruhi stabilitas struktur dan memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa diagram wall tetap memenuhi standar keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dewatering yang dilakukan selama konstruksi basement. Hal ini mencakup evaluasi tentang bagaimana pengendalian air tanah atau dewatering dapat mempengaruhi deformasi dan stabilitas diagram wall serta keseluruhan. Adapun metodologi penelitian pada jurnal pertama yaitu mulai setelah itu mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, setelah itu melakukan studi pustaka,
Setelah itu perhitungan analisis deformasi lateral, perbandingan hasil deformasi lateral, analisis nilai safety factor, analisis dewatering, gaya uplift air tanah, dan analisis rembesan setelah itu selesai. Adapun hasil penelitian dari jurnal pertama yaitu berdasarkan penelitian telah dilakukan, didapatkan hasil deformasi lateral diagram wall akibat pekerjaan galian mencapai 16,44 mm pada tahap galian ketiga menggunakan model Morkolom di Plaxis 2D. Yang kedua, ada perbandingan hasil analisis deformasi lateral antara model Plaxing 2 dimensi dengan hasil inclinometer menunjukkan persentase error sebesar 0,7%. Yang ketiga yaitu nilai safety factor menggunakan model Morkolom pada Plaxis 2 dimensi dan perhitungan manual untuk tahap galian pertama adalah 2,89 dan 2,9. Tahap kedua adalah 2,8 dan 2,23 dan tahap ketiga 1,69 dan 1,9. Analisis dewatering menunjukkan debit pompa sebesar 720 liter per menit. Jumlah sumur dewatering dan sumur sumpit masing-masing 5 buah. Gaya uplift pada bangunan adalah 335.167,9 ton dengan total besar bangunan lebih besar saat mencapai lantai 3 yaitu 36.933,144 ton, mengakibatkan penghentian dewatering pada tahap konstruksi lantai 3. Analisis SIPEX menggunakan SIP W menunjukkan debit rembesan sebesar 0,00034 meter kubik per detik dengan hasil analisis manual yang belum selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang pertama, di mana kelebihannya yaitu jurnal ini memiliki kelebihan dalam memberikan studi kasus yang spesifik, yaitu proyek di Ayoma Apartemen di Serpong, Tangerang Selatan. Ini memberikan konteks nyata bagi pembaca dan membantu dalam memahami implementasi hasil dari penelitian dalam konteks praktis. Jurnal ini fokus pada analisis deformasi lateral, diafragma wall, dan dewatering dalam konstruksi basement. Penelitian semacam ini sangat relevan dalam industri konstruksi, mengingat tantangan yang sering muncul dalam mengelola deformasi dan pengendalian air tanah. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu karena jurnal ini berfokus pada studi kasus, generalisasi temuan mungkin terbatas pada konteks tersebut dan mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada situasi lain. Jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kebaruan informasi karena perubahan teknologi atau praktik mungkin telah terjadi sejak jurnal ini diterbitkan. Next. Selanjutnya di sini ada identitas untuk jurnal kedua dengan judul Analisis Dewatering pada Basement Studi Kasus Proyek Gedung Jakarta Garden City Jakarta Timur. Jurnalnya itu ilmiah teknik sipil dibuat pada tahun 2018. Penulisnya Muhammad Imamuddin dan tanggal reviewnya itu tanggal 30 Agustus 2023. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya adalah latar belakang dari Jurnal 2, yaitu Jakarta sebagai ibu kota negara menghadapi beban yang semakin berat akibat perluasan kota atau urban sprawl yang terjadi karena peningkatan jumlah penduduk kota dan meningkatnya permintaan akan perumahan, perkantoran, dan fasilitas sosial ekonomi lainnya. Urban sprawl melibatkan alih fungsi lahan di sekitar kota karena lahan di pusat kota terbatas. Dampak dari perluasan kota ini termasuk penurunan luas lahan pertanian yang produktif, mengancam ketahanan pangan karena konversi lahan pertanian menjadi lahan bangunan. Selain itu, perluasan kota yang tidak terkendali menciptakan tata kota yang tidak teratur, perkampungan kumuh, dan pemukiman ilegal. Sebagai ibu kota negara dengan ekonomi yang maju, Jakarta perlu memenuhi kebutuhan ruang perkantoran yang cukup besar.
Meskipun lahan terbatas, peningkatan ekonomi memerlukan ruang perkantoran, tempat parkir, dan infrastruktur lainnya. Pembuatan basement menjadi penting untuk memperluas ruang dan kapasitas perkantoran, tetapi pembuatan basement tergantung pada tinggi muka air tanah. Max. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dari jurnal 2 yaitu bertujuan untuk menilai dampak proses dewatering terhadap keamanan struktural gedung atau konstruksi basement itu sendiri. Debit air yang terkontrol dan pengaruhnya terhadap stabilitas konstruksi merupakan aspek yang penting untuk dievaluasi. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengidentifikasi solusi terbaik dan praktik yang paling efektif dalam mengelola proses dewatering di lingkungan konstruksi basement. Ini dapat membantu mengembangkan pedoman atau rekomendasi untuk proyek-proyek serupa di masa mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, adapun metodologi penelitian dari jurnal ini disajikan dalam bentuk flowchart. Yang pertama mulai, lalu ke tahap persiapan, pengumpulan data sekunder, lalu pengumpulan data primer, selanjutnya pengukuran muka air tanah, adapun juga ada analisis dewatering, lalu kesimpulan dan saran, serta selesai. Next. Dari hasil penelitian jurnal tersebut, setelah melakukan pengukuran muka air tanah, dilakukan analisa dewatering dengan beberapa pengujian seperti konstruksi sumur dewatering, konstruksi sumur piezometer, konstruksi sumur recharging, sumpit, dan galian tanah. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan luas areal basement sebesar 3.847,12 meter kubik, jumlah dewatering sebanyak 5 buah, maka didapatkan luas basement per dewatering sebesar 769,424 meter persegi. Dengan luas daerah tersebut didapatkan kebutuhan jumlah pompanya sebanyak 23 buah. Selanjutnya, adapun kelebihan serta kekurangan dari jurnal yang kedua ini, yang pertama untuk kelebihannya sendiri itu memiliki kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulannya. Serta pada kelebihannya ini kita jurnal tersebut kita dapat mendapatkan analisa kebutuhan yang diperlukan. Terus itu untuk yang keduanya, dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana cara kerja masing-masing metode dalam pelaksanaan pada saat di lapangan itu secara spesifik dijelaskan secara gamblang. Nah, adapun kekurangannya itu ada 3 yang kami analisa. Yang pertama itu ada beberapa data yang tidak ditampilkan dalam jurnal ini, yang menyebabkan pembaca agak kesulitan dalam mengidentifikasinya. Lalu yang kedua, jurnal ini tidak memiliki spesifikasi atau keterangan dari hasil perhitungan detail lapangan pasca diterapkannya dewatering gitu. Terus yang ketiga itu ada keterangan bahwasannya ada saran, tapi ternyata pada saat dianalisa tidak ada saran yang ditampilkan dalam jurnal ini. Terima kasih. Selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah metode tambahan. Pembangunan basement dalam gedung kompleks, terutama dekat bangunan lain dengan muka air tanah tinggi, memerlukan metode efisien tanpa merusak lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, metode dewatering standar seperti deep well atau well point tidak praktis karena beresiko merusak bangunan di sekitarnya. Oleh karena itu, disarankan menggunakan pendekatan dinding diafragma atau diaphragm wall yang dikombinasikan dengan grouting horizontal untuk mencegah rembesan air dari samping dan bawah serta mengurangi dampak negatif pada proyek. Selanjutnya berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kami pada sore hari ini. Dan berikut ini adalah jurnal-jurnal yang kami pakai, terdiri dari 2 jurnal utama dan 1 jurnal pendukung, di mana jurnal utama berjudul Analisis Deformasi Lateral Diaphragm Wall dan Dewatering pada Konstruksi Basement, Studi Kasus Proyek The Ayoma Apartemen Sepong Gading Tangerang Selatan. Jurnal utama yang kedua, Analisis Dewatering pada Basement, Studi Kasus Proyek Gedung Jakarta Garden City, Jakarta Timur. Dan jurnal pendukung,
untuk kami mencari metode tambahan dengan judul Rekayasa Metode Pelaksanaan Pumping Growth pada Basement Gedung dengan Kondisi Muka Air Tinggi. Mungkin itu saja presentasi tentang review jurnal dari kelompok 6 mata kuliah penyelidikan lokasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore.